Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang akan saya bawakan dalam video ini tidak ada maksud untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Jika ada kesamaan nama, tempat, dan lainnya, itu bersifat hanya kebetulan semata. Saya berharap kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Sebelum video ini kita dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Dan saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Apa jadinya jika seorang satpam kompleks yang kesehariannya sederhana, tiba-tiba terjebak dalam godaan cinta istri seorang pengusaha sukses yang sering bepergian keluar kota? Kisah ini bukan hanya sekadar cerita perselingkuhan, tapi juga penuh dengan konflik batin, moralitas, dan pelajaran hidup yang mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezeki serta kebahagiaan. Teman-teman, jangan lupa juga untuk tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan mengirim sholawat, hidup kita selalu diberkahi dan dilancarkan segala urusan. Amin. Di sebuah kompleks mewah di pinggiran kota, berdiri seorang satpam bernama Rian, yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun. Kehidupannya sederhana, tanpa ambisi besar, tetapi penuh dengan ketulusan. Setiap hari, ia menyapa para penghuni kompleks dengan senyum ramah, meski hidupnya jauh dari kemewahan yang mereka nikmati. Salah satu rumah terbesar di sana milik seorang pengusaha sukses bernama Pak Arman, yang lebih sering menghabiskan waktu di luar kota untuk urusan bisnis. Rumah itu selalu terlihat sepi, kecuali sang istri, Bu Shinta, yang lebih sering menghabiskan waktu di rumah mewah itu. Tanpa disadari, diam-diam Bu Shinta mulai tertarik pada kesederhanaan Rian. Awalnya, pertemuan mereka selalu singkat dan sederhana. Bu Shinta sering keluar rumah untuk keperluan kecil, entah itu sekadar belanja atau berjalan-jalan pagi, dan Rian selalu ada di pos jaga, siap membuka pintu gerbang. "Selamat pagi, Bu," sapanya dengan hormat. Dan Bu Shinta akan membalas dengan senyuman lembut. Tidak ada yang aneh dari percakapan mereka. Sampai suatu hari, Bu Shinta dengan sengaja meminta bantuan Rian untuk memperbaiki keran air yang bocor di taman belakang rumahnya. "Mas Rian, bisa bantu sebentar?" Suaranya halus, namun ada sesuatu yang berbeda. Permintaan itu menjadi awal dari interaksi yang lebih intim antara mereka. Rian awalnya merasa canggung, karena tidak terbiasa masuk ke dalam rumah mewah milik majikannya. Namun, permintaan Bu Shinta tak bisa ditolaknya. Di benaknya, ia hanyalah seorang satpam yang menjalankan tugasnya. Namun, seiring waktu, hubungan mereka semakin dekat. Bu Shinta sering mengundangnya untuk sekadar minum teh. Setelah selesai bekerja, obrolan mereka mulai menyentuh hal-hal pribadi. "Mas Rian, apa nggak pernah punya mimpi besar?" tanya Bu Shinta suatu hari. Rian hanya tersenyum kecil. "Saya bahagia dengan hidup saya yang sederhana, Bu. Nggak pernah berani berharap lebih." Jawaban itu justru membuat Bu Shinta semakin penasaran dengan sosok satpam yang rendah hati ini. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tatapan mata Bu Shinta yang semakin lama semakin sulit disembunyikan. Rian mulai merasakan bahwa perhatian yang diberikan Bu Shinta bukan sekadar perhatian biasa. Seringkali, saat suaminya tidak di rumah, Bu Shinta akan mengajak Rian berbicara hingga larut malam. Bahkan terkadang meminta Rian menemaninya di ruang tamu. "Suamiku selalu sibuk, Mas. Kadang aku merasa kesepian," katanya dengan nada lirih. Rian mulai merasa dilema antara keinginan untuk tetap profesional dan perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Namun, ia masih berusaha menjaga jarak. Sampai pada suatu malam, ketika hujan deras mengguyur kompleks, Rian mendapat telepon dari Bu Shinta. "Mas Rian, keran di dapur rusak lagi. Bisa bantu sekarang?"
Tanpa berpikir panjang, Rian langsung menuju rumah Bu Shinta, meski perasaannya mulai tidak enak. Setibanya di sana, Bu Shinta menyambutnya dengan pakaian santai yang sangat berbeda dari biasanya. Rian berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi setiap gerakan Bu Shinta seolah menambah ketegangan di antara mereka. Ketika pekerjaan selesai, Bu Shinta mendekat, terlalu dekat. "Mas, apa kamu gak merasa ada sesuatu di antara kita?" Tanyanya lirih, suaranya bergetar. Rian terdiam, hatinya bergejolak. Ia tahu ini salah. Bu Shinta adalah istri orang, seorang majikan pula. Tapi ada sesuatu dalam diri Bu Shinta yang membuatnya tak mampu bergerak. "Maaf Bu, saya gak bisa," katanya, mencoba menguasai dirinya. Namun Bu Shinta tidak mundur. "Mas, suamiku sudah terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Aku butuh seseorang yang bisa mengerti perasaanku." Rian berusaha keras untuk menolak godaan ini, tetapi dalam hatinya ada pertempuran antara kewajiban dan hasrat. Malam itu menjadi malam terberat bagi Rian, penuh dengan dilema moral yang tak terjawab. Keesokan harinya, Rian berusaha menghindari Bu Shinta. Ia tahu, jika terus berada di dekat wanita itu, ia bisa terperangkap dalam godaan yang lebih dalam. Tapi Bu Shinta tak menyerah. "Mas Rian, kenapa menjauh? Apa kamu takut?" Tanyanya dengan senyum yang sulit ditolak. Rian tak tahu harus bagaimana. Di satu sisi, ia merasa simpati terhadap kesepian yang dirasakan Bu Shinta. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa melangkah lebih jauh akan menghancurkan hidupnya dan orang lain. Namun, semakin Rian menghindar, semakin Bu Shinta mencari cara untuk mendekat. Hingga akhirnya, Rian menemukan dirinya dalam situasi yang semakin sulit dihindari. Sementara itu, Pak Arman, sang suami yang sering dinas luar kota, mulai merasa ada yang tidak beres. Ia melihat istrinya sering menelepon seseorang ketika dirinya tak ada di rumah. Kecurigaan mulai tumbuh di benaknya, meski ia belum tahu pasti apa yang sedang terjadi. Namun, bisnis yang terus memanggilnya keluar kota membuatnya sulit untuk mencari tahu lebih jauh. Ia lebih sering mengabaikan firasatnya, berpikir bahwa itu hanyalah rasa cemburu yang tidak beralasan. Tapi, semakin lama, Pak Arman merasa istrinya semakin jauh, dan ia mulai mencari tahu sendiri apa yang terjadi di balik semua itu. Suatu hari, saat Pak Arman tiba-tiba pulang tanpa pemberitahuan sebelumnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya terguncang. Dari jendela ruang tamu, ia melihat Bu Shinta dan Rian duduk bersama, terlalu dekat untuk sekadar obrolan biasa. Amarah membara di dadanya, tetapi ia menahan diri. Ia memutuskan untuk tidak langsung konfrontasi, melainkan mencari bukti lebih jauh. Pak Arman memanggil detektif pribadi untuk menyelidiki istrinya. Rian, tanpa menyadari bahwa ia sedang diawasi, terus berada dalam dilema moral yang kian menghimpit. Hingga suatu hari, kejadian tak terduga terjadi yang mengubah segalanya. Hari-hari setelah pertemuan malam yang menegangkan itu, Rian mencoba kembali fokus pada pekerjaannya. Namun, pikirannya terus menerawang, mengingat setiap percakapan dan tatapan Bu Shinta, yang tampaknya semakin mendekatkan mereka. Pada suatu sore yang cerah, ketika Rian sedang berjaga di pos, Bu Shinta datang mendekat dengan mengenakan gaun panjang berwarna merah yang anggun. "Mas Rian, bisa bantu angkat barang belanjaan ke rumah?" Tanyanya lembut, seperti biasa. Rian ragu sejenak, tapi pada akhirnya mengikuti permintaannya. Sepanjang perjalanan ke rumah Bu Shinta, hati Rian terus berdebar. Sesampainya di rumah, suasana terasa berbeda. Rumah besar itu sepi, tidak ada suara lain selain langkah kaki mereka. Bu Shinta mengunci pintu di belakang mereka dan menatap Rian dengan pandangan yang lebih intens dari biasanya. "Mas, aku perlu bicara denganmu," katanya. Suaranya penuh emosi. Rian bisa merasakan sesuatu yang besar akan terjadi, tetapi ia tidak tahu apakah siap untuk mendengarnya. "Ada apa, Bu?" tanyanya dengan nada canggung. Bu Shinta menundukkan kepalanya sejenak, lalu mendekat ke arah Rian.
Aku lelah dengan hidupku. Selama ini aku kesepian, bahkan saat suamiku ada di rumah. Dia selalu sibuk, selalu mengabaikanku, katanya sambil menahan air mata. Rian hanya bisa terdiam. Di satu sisi, ia merasakan simpati yang mendalam untuk Bu Shinta. Ia bisa melihat bagaimana kesepian menggerogoti wanita itu. Namun, ia juga tahu bahwa hubungannya dengan Bu Shinta tidak bisa dibiarkan berlanjut. Saya mengerti, Bu. Tapi saya bukan orang yang bisa menyelesaikan masalah ini, jawab Rian dengan nada tenang, berusaha keras untuk tidak terpengaruh oleh emosinya sendiri. Bu Shinta menatapnya dengan penuh harap. Kamu satu-satunya orang yang peduli padaku, Mas. Tolong jangan tinggalkan aku sendirian, katanya. Suaranya bergetar. Rian tahu bahwa Bu Shinta tulus dengan perasaannya, tetapi ia juga sadar bahwa hubungan mereka tidak mungkin berakhir baik. Bu Shinta, saya hanya seorang satpam. Saya tidak punya tempat di dunia Anda, kata Rian dengan tegas. Namun Bu Shinta tidak menyerah. Kamu lebih dari sekadar satpam, Mas. Kamu orang yang membuatku merasa dihargai. Aku mencintaimu, ucapnya sambil menggenggam tangan Rian. Rian merasa hatinya berdebar kencang, tetapi ia tidak bisa membiarkan perasaannya menguasai dirinya. Maaf, Bu, ini tidak bisa terus seperti ini, katanya sambil perlahan melepaskan genggaman Bu Shinta. Saat itu, suara mobil mendekat. Pak Arman tiba-tiba pulang lebih awal dari jadwal biasanya. Bu Shinta panik dan Rian segera menyadari situasi yang semakin rumit. Mas, cepat keluar dari sini, Bu Shinta berbisik tegas. Rian dengan cepat bergerak ke arah pintu belakang, tetapi Pak Arman sudah masuk ke rumah. Rian berhasil keluar tanpa ketahuan, namun perasaannya tetap kacau. Ia merasa berada di persimpangan jalan, di antara perasaan terhadap Bu Shinta dan rasa tanggung jawab moralnya. Di luar, hujan mulai turun perlahan, menambah nuansa dramatis pada perasaannya yang berkecamuk. Selama beberapa hari berikutnya, Rian menghindari kontak langsung dengan Bu Shinta. Ia memutuskan untuk menjaga jarak, namun setiap kali ia melihatnya dari jauh, ada rasa bersalah yang menghantui. Bu Shinta pun terlihat lebih pendiam dari biasanya, seakan-akan konflik batin juga melanda dirinya. Rian berusaha untuk fokus pada pekerjaannya, tapi hatinya tetap bergulat. Apakah aku melakukan yang benar? Pikir Rian berulang kali. Di sisi lain, ia juga tahu bahwa Pak Arman sudah mulai curiga. Tanda-tanda ketegangan di rumah itu semakin terlihat. Suatu malam, saat Rian sedang berjaga, telepon dari Bu Shinta masuk ke ponselnya. Mas, aku butuh bicara. Bisakah kita bertemu di taman belakang kompleks? Permintaan itu terdengar seperti panggilan terakhir. Rian ragu sejenak, tetapi akhirnya setuju. Malam itu, di bawah keremangan lampu taman, mereka bertemu. Bu Shinta tampak lebih tenang, tetapi masih ada kesedihan di matanya. Aku sudah memutuskan, Mas, ucapnya. Aku akan bicara dengan suamiku. Aku gak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Rian terkejut mendengar keberanian Bu Shinta, tetapi ia juga tahu bahwa keputusan itu bisa mengakibatkan konsekuensi besar. Saya tidak ingin menyebabkan keretakan dalam rumah tangga kalian, Bu, kata Rian dengan nada penuh keprihatinan. Namun Bu Shinta menggeleng pelan. Mas, ini bukan tentang kamu. Ini tentang aku dan kehidupanku. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam pernikahan yang hanya ada di atas kertas. Jawabnya dengan tegas. Rian menyadari bahwa ini lebih dari sekadar hubungan terlarang. Ada masalah yang lebih dalam di rumah tangga Bu Shinta dan Pak Arman. Saya harap, apapun keputusan yang ibu buat, itu adalah yang terbaik, ucap Rian akhirnya, mencoba memberikan dukungan. Paragraf 19. Beberapa hari berlalu, suasana di rumah Pak Arman semakin tegang. Rian mendengar dari rekan-rekan satpam bahwa Pak Arman dan Bu Shinta sering bertengkar di dalam rumah. Suatu pagi, ketika Rian sedang berjaga, Pak Arman mendekatinya dengan tatapan dingin. Mas Rian, saya mau bicara, ucapnya.
Rian merasa jantungnya berdebar. "Ya Pak, ada yang bisa saya bantu?" Jawab Rian, berusaha tetap tenang. "Kamu tahu, saya curiga ada yang tidak beres di rumah ini. Dan saya tahu, kamu mungkin tahu lebih banyak dari yang kamu tunjukkan," kata Pak Arman sambil menatap tajam. Rian merasakan ketegangan yang kuat. Rian merasa terjebak. Ia tidak ingin berbohong, tetapi ia juga tidak bisa mengkhianati kepercayaan Bu Shinta. "Saya hanya melakukan tugas saya, Pak. Jika ada masalah, mungkin lebih baik dibicarakan dengan Ibu," jawab Rian hati-hati. Pak Arman terlihat tidak puas dengan jawaban itu. "Kamu pintar bicara, Mas Rian. Tapi jangan pikir saya bodoh. Saya akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi," katanya dengan nada penuh ancaman sebelum pergi. Rian merasa bahwa waktu semakin sempit dan konflik ini akan segera mencapai puncaknya. Di tengah tekanan itu, Bu Shinta akhirnya berbicara jujur dengan suaminya. Suatu malam, setelah Pak Arman kembali dari luar kota, Bu Shinta memutuskan untuk membuka semuanya. "Kita nggak bisa terus begini, Mas. Aku merasa kita sudah terlalu jauh," ucap Bu Shinta. Pak Arman terkejut dengan keberanian istrinya, tetapi ia tetap tenang. "Apa maksudmu? Apa ini ada hubungannya dengan satpam itu?" tanyanya langsung. Bu Shinta menghela napas. "Ini bukan tentang dia, ini tentang kita. Aku merasa gak pernah dianggap dalam hidupmu," katanya dengan suara serak. Pak Arman terdiam lama. Dia tahu dalam hati bahwa apa yang dikatakan istrinya benar. Selama ini dia lebih fokus pada pekerjaannya daripada keluarganya. "Aku salah, Shinta. Aku tahu aku gak pernah ada buat kamu. Tapi aku gak pernah berpikir kamu akan mencari kebahagiaan di tempat lain," jawab Pak Arman dengan suara berat. Bu Shinta menatap suaminya, merasa campuran emosi antara kecewa dan harapan. "Aku gak pernah berniat menyakiti kamu, tapi aku juga gak bisa terus hidup dalam kesepian seperti ini," katanya dengan jujur. Pembicaraan mereka berlanjut hingga malam itu. Pak Arman akhirnya menyadari betapa dia telah mengabaikan istrinya selama bertahun-tahun. Dia meminta maaf, tetapi juga bertanya apakah hubungan mereka masih bisa diselamatkan. "Aku mau kita coba lagi, Shinta. Aku mau berubah," katanya tulus. Bu Shinta terdiam. "Aku butuh waktu, Mas," jawabnya. Di dalam hatinya, Bu Shinta tahu bahwa ia juga masih mencintai suaminya. Tetapi perasaannya terhadap Rian telah membuat semuanya rumit. Kini, ia berada di persimpangan jalan, di antara masa lalunya dan kemungkinan masa depannya. Rian, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam rumah besar itu, tetap menjalankan tugasnya dengan profesionalisme yang semakin tinggi. Dia tahu bahwa segala sesuatu sudah di luar kendalinya, dan apapun yang terjadi, ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Hingga suatu hari, Bu Shinta menemuinya di pos satpam. "Mas, aku sudah bicara dengan suamiku," katanya pelan. Rian terkejut. "Apa yang terjadi?" tanyanya. "Kami memutuskan untuk mencoba memperbaiki hubungan kami. Aku gak bisa terus hidup dalam kebohongan, dan aku gak mau menghancurkan hidupmu juga," jelasnya. Rian merasakan campuran antara kelegaan dan kesedihan. Di satu sisi, ia senang karena akhirnya konflik ini mencapai titik terang. Tetapi di sisi lain, ia merasa kehilangan sesuatu yang mungkin tidak akan pernah bisa ia miliki. "Saya harap yang terbaik untuk Ibu. Saya akan selalu menghormati keputusan Ibu," katanya dengan tulus. Bu Shinta tersenyum lemah. "Terima kasih, Mas Rian. Kamu orang yang baik. Semoga kamu juga menemukan kebahagiaanmu sendiri," katanya sebelum pergi. Setelah percakapan itu, Rian merasa hidupnya kembali normal, meskipun bayangan hubungan singkat dengan Bu Shinta masih terus menghantui pikirannya. Namun, ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar, dan kini saatnya melanjutkan hidup. Ia mulai lebih fokus pada pekerjaannya, bahkan mulai berpikir untuk mencari peluang yang lebih baik di luar pekerjaannya sebagai satpam. "Mungkin ini saatnya aku berkembang," pikirnya. Beberapa bulan kemudian, suasana di kompleks mulai membaik.
Pak Arman dan Bu Shinta tampak lebih sering bersama, berusaha memperbaiki hubungan mereka. Bu Shinta juga terlihat lebih bahagia, meskipun tidak lagi seintens dulu dengan Rian. Mereka kini hanya bertegur sapa seperti biasa, tanpa ada beban perasaan yang dulu mengikat mereka. Rian, di sisi lain, juga merasa lebih tenang dan bisa melanjutkan hidup tanpa harus melihat ke belakang. Suatu hari, Rian mendapat tawaran pekerjaan dari seorang penghuni kompleks yang lain. "Mas Rian, kamu orang yang rajin dan jujur. Saya punya teman yang butuh karyawan di perusahaan properti. Gimana? Tertarik?" Tawaran itu datang pada saat yang tepat. Rian merasa bahwa ini adalah kesempatan yang selama ini ia tunggu-tunggu. Tanpa ragu, ia menerima tawaran itu dan memulai babak baru dalam hidupnya. Di tempat kerjanya yang baru, Rian tumbuh menjadi seseorang yang lebih percaya diri dan memiliki harapan baru. Ia bekerja di divisi keamanan di sebuah perusahaan properti besar, dengan tanggung jawab yang lebih besar dan gaji yang lebih baik. "Aku memang bukan siapa-siapa, tapi aku bisa menjadi seseorang," pikir Rian setiap kali ia mengingat bagaimana hidupnya dulu. Meskipun ia masih ingat Bu Shinta, perasaan itu kini telah berubah menjadi kenangan yang memberikan pelajaran berharga dalam hidupnya. Akhir dari perjalanan Rian adalah bukan tentang cinta terlarang, melainkan tentang bagaimana ia memilih untuk tetap memegang prinsip dan integritasnya. Meskipun sempat terjebak dalam godaan, Rian berhasil keluar dari situasi itu dengan martabatnya utuh. Bu Shinta pun kini menemukan jalan untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Pak Arman, meskipun hubungan mereka harus melalui cobaan berat. Ini adalah kisah tentang bagaimana pilihan yang kita buat bisa membentuk hidup kita, dan bagaimana cinta sejati tidak selalu tentang memiliki, melainkan tentang melepaskan dengan cara yang benar. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga selesai. Dalam hidup, kita akan sering dihadapkan pada pilihan yang sulit, namun keputusan yang tepat adalah yang didasarkan pada moral dan kebaikan. Tetaplah berpegang pada nilai-nilai kebenaran, dan percaya bahwa setiap tantangan bisa menjadi jalan menuju kebahagiaan sejati.